Aku memergoki suamiku memasukkan sebuah barang aneh ke dalam tasku. Saat kutanya, dia panik dan bilang itu hanya titipan. Tapi aku tahu, barang itu sengaja dipasang untuk menjebakku. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa, sampai akhirnya aku melakukan satu hal yang membuat suamiku histeris dan ibunya kehilangan kata-kata. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, rumah Nabila dan Zikri masih diselimuti suasana tenang ketika aroma ayam goreng dan tumis sayur memenuhi ruang makan. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai jendela, menyinari meja makan sederhana yang sudah tertata rapi. Nabila berdiri di dapur sambil mengaduk sayur di dalam wajan, sesekali melihat jam dinding untuk memastikan sarapan selesai tepat waktu. "Mas Zikri, sarapannya sudah siap?" panggil Nabila dari dapur. "Sebentar, Bil. Aku masih cari dompet." Nabila mematikan kompor lalu berjalan menuju kamar. Di sana, Zikri sedang membongkar isi laci kecil di samping tempat tidur. "Dompetmu biasanya di atas meja," kata Nabila sambil menunjuk meja kerja. Zikri menoleh. "Oh, iya." Ia mengambil dompetnya, lalu tersenyum kepada Nabila. "Kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah berangkat tanpa dompet." Nabila terkekeh. "Makanya, barang sendiri jangan suka ditaruh sembarangan." Zikri mendekat dan mencium kening istrinya. "Untung aku punya istri yang selalu perhatian." Kalimat sederhana itu membuat Nabila tersenyum. Baginya, kebahagiaan rumah tangga memang tidak selalu harus berupa hadiah mahal atau liburan ke tempat mewah. Terkadang, perhatian kecil seperti itu sudah cukup membuatnya merasa dicintai. Selama bertahun-tahun menikah, Nabila memang dikenal sebagai istri yang sederhana. Ia tidak pernah banyak menuntut Zikri. Ketika teman-temannya mengunggah foto liburan atau membeli tas mahal, Nabila tidak pernah iri. Ia justru merasa bersyukur karena rumah tangganya masih berjalan dengan baik. Zikri pun sebenarnya bukan suami yang buruk. Ketika hanya berdua dengan Nabila, laki-laki itu sering bersikap lembut dan perhatian. Ia selalu mengabari jika pulang terlambat, sesekali membawakan makanan kesukaan Nabila, bahkan pernah membelikan sebuah kalung sederhana pada ulang tahun pernikahan mereka. Nabila menyimpan kalung itu baik-baik. Bukan karena harganya, tetapi karena ia menganggap hadiah tersebut sebagai bukti bahwa Zikri masih mengingat kebahagiaan mereka. Selain mengurus rumah, Nabila juga membantu mengatur keuangan keluarga. Ia sangat teliti dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Semua tagihan disusun berdasarkan tanggal. Uang belanja dipisahkan. Tabungan keluarga juga memiliki catatan tersendiri. Zikri bahkan sering menyerahkan sebagian besar urusan pembayaran kepada Nabila. "Kalau soal keuangan, aku memang lebih percaya kamu," kata Zikri suatu malam. Nabila hanya tertawa. "Bukan berarti aku lebih pintar dari kamu. Aku cuma lebih suka mencatat." "Justru itu. Aku kalau pegang uang suka lupa." Nabila menggeleng sambil tersenyum. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya bahwa suatu hari kepercayaan yang diberikan Zikri kepadanya justru akan menjadi alasan seseorang ingin menjatuhkannya. Perubahan kecil mulai terlihat setelah Rani, ibu Zikri, semakin sering datang ke rumah mereka. Awalnya Nabila tidak keberatan. Ia bahkan selalu menyambut Rani dengan ramah. Jika Rani datang siang hari, Nabila akan membuatkan teh. Jika Rani menginap, Nabila akan menyiapkan kamar dengan nyaman. Namun, Rani perlahan mulai terlalu sering ikut campur. Suatu sore, ketika Nabila sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara Rani dan Zikri dari ruang tamu. "Zikri, kamu itu suami. Jangan sampai semua urusan rumah tangga kamu serahkan kepada Nabila." Nabila berhenti menggosok piring. Ia tidak sengaja mendengar percakapan itu. "Memangnya kenapa, Bu?" tanya Zikri.
Karena perempuan kalau sudah terlalu dipercaya bisa merasa punya kendali atas semuanya. Nabila terdiam. Ia tidak langsung keluar dari dapur. Selama ini Nabila cuma membantu mengatur keuangan. Jawab Zikri. Justru itu. Ibu lihat kamu terlalu percaya sama dia. Semua uang kamu, semua catatan keluarga, semua dia yang pegang. Nada suara Rani terdengar semakin serius. Nabila menundukkan wajahnya. Ia tidak marah. Setidaknya belum. Ia mencoba berpikir bahwa mungkin Rani hanya khawatir kepada anaknya. Namun, sejak percakapan itu, Nabila mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Zikri mulai berubah. Ia menjadi lebih sering bertanya tentang kegiatan Nabila. Kamu tadi dari mana? Ke minimarket. Sendiri. Iya. Bawa tas hitam. Nabila sempat mengernyit. Kenapa memangnya? Nggak apa-apa. Cuma nanya. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi entah mengapa membuat Nabila merasa tidak nyaman. Tas hitam yang dimaksud Zikri adalah tas yang sudah lama ia gunakan. Bentuknya sederhana, berukuran sedang, dan hampir selalu dibawa ketika Nabila pergi keluar rumah. Nabila tidak pernah menganggap tas itu istimewa. Tetapi belakangan, Zikri seperti terlalu sering memperhatikannya. Suatu pagi ketika Nabila hendak pergi membeli kebutuhan rumah, Zikri bahkan bertanya lagi. Kamu pakai tas yang hitam itu? Iya. Isinya apa? Nabila tertawa kecil. Ya barang-barang perempuan. Dompet, kosmetik, tisu, ponsel. Zikri hanya mengangguk. Tetapi matanya tetap mengikuti tas tersebut sampai Nabila keluar rumah. Kejadian-kejadian kecil itu mulai menumpuk di kepala Nabila. Ia tidak ingin berpikir buruk. Ia masih percaya kepada suaminya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Malam berikutnya, Rani kembali datang. Setelah makan malam, Rani dan Zikri duduk berdua di ruang tamu. Suara televisi sengaja dikecilkan. Mereka berbicara dengan suara pelan. Nabila sedang melipat pakaian di kamar ketika mendengar nama dirinya disebut. Nabila harus tetap percaya sama kamu, ujar Rani. Aku tahu, Bu. Jangan sampai dia curiga. Tangan Nabila berhenti. Kalimat itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Curiga? Tentang apa? Nabila berdiri perlahan dan keluar dari kamar. Begitu dirinya muncul di ruang tamu, percakapan mereka langsung berhenti. Rani menatapnya lalu tersenyum. Nabila, sudah selesai beres-beres? Sudah, Bu. Zikri langsung mengambil gelas air. Kami cuma ngobrol biasa. Nabila tersenyum. Iya, Mas. Ia tidak bertanya, tidak menuduh, tidak menunjukkan kecurigaan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya Nabila mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Beberapa hari berlalu. Nabila tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, mengurus tagihan, dan sesekali membantu Rani ketika membutuhkan sesuatu. Bahkan ketika Rani meminta uang untuk membeli obat, Nabila yang langsung memberikannya. Terima kasih, Nak, kata Rani. Sama-sama, Bu. Nabila tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah ia berikan kepada keluarga Zikri. Ia merasa selama dirinya mampu membantu, tidak ada salahnya menolong. Namun, kebaikan itu tidak membuat Rani berubah. Justru sebaliknya. Suatu malam, setelah makan malam, Zikri mengatakan dirinya harus keluar sebentar. Ada urusan dengan teman, katanya. Nabila mengangguk. Pulang jangan terlalu malam. Iya. Zikri mengambil jaket lalu pergi. Nabila membereskan meja makan dan masuk ke kamar. Saat melewati ruang tengah, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu. Tas hitam miliknya terletak di atas kursi. Nabila mengambilnya lalu hendak memasukkannya ke dalam lemari. Tetapi langkahnya berhenti.
Ia merasa seperti sedang diperhatikan. Nabila menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia memasukkan tas tersebut ke dalam lemari dan menutup pintunya. Sekitar 1 jam kemudian, Zikri pulang. Nabila yang sedang membaca buku di kamar mendengar pintu depan dibuka. "Mas." "Iya, Bel." Zikri masuk ke kamar. Mereka berbicara sebentar seperti biasa. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada hal aneh. Namun setelah Nabila mematikan lampu kamar dan berpura-pura tidur, ia mendengar suara langkah Zikri keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian, Nabila membuka mata. Ia melihat dari celah pintu bahwa Zikri berdiri di depan lemari. Laki-laki itu tidak menyalakan lampu. Hanya berdiri diam di sana. Tangannya perlahan meraih gagang lemari. Nabila menahan napas. Zikri membuka pintunya. Matanya langsung tertuju ke tempat tas hitam Nabila disimpan. Ia tidak mengambilnya. Ia hanya berdiri beberapa saat, seperti sedang memastikan sesuatu. Kemudian Zikri menutup kembali lemari tersebut dan pergi. Nabila tetap berbaring tanpa bergerak. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada jarak yang tidak terlihat di antara dirinya dan suaminya. Selama ini ia mengira rumah tangganya dibangun di atas kepercayaan. Namun malam itu, ketika melihat Zikri berdiri di depan lemari tempat tasnya disimpan, Nabila mulai menyadari bahwa ketenangan rumah tangganya mungkin hanyalah permukaan. Dan di balik permukaan itu, ada sesuatu yang sedang disiapkan tanpa sepengetahuannya. Perasaan itulah yang terus mengganggu pikiran Nabila selama beberapa hari berikutnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia terlalu banyak berpikir. Mungkin Zikri hanya sedang mencari sesuatu di dalam lemari malam itu. Mungkin semua pertanyaan tentang tas hitamnya hanyalah kebetulan. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin banyak kejanggalan kecil yang muncul. Pagi itu, Nabila sedang menyiapkan pakaian untuk menghadiri acara ulang tahun anak sepupu Zikri. Acara keluarga itu akan berlangsung siang hari di sebuah restoran yang cukup besar di pusat kota. Seperti biasa, ia memilih menggunakan tas hitam kesayangannya karena ukurannya pas untuk membawa dompet, ponsel, dan perlengkapan kecil lainnya. Zikri tampak berbeda sejak bangun tidur. Ia lebih sering melihat jam, lebih sering memegang ponselnya, dan beberapa kali keluar masuk kamar dengan alasan yang tidak jelas. "Kamu nggak terlambat ke kantor?" tanya Nabila sambil merapikan jilbab di depan cermin. "Aku ambil cuti setengah hari," jawab Zikri singkat. "Tumben." "Ya sesekali ikut acara keluarga, kan nggak masalah." Nabila mengangguk. Jawaban itu terdengar wajar, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi wajah Zikri yang membuatnya sulit tenang. Suaminya terlihat tegang. Menjelang siang, Nabila meletakkan tas hitamnya di atas tempat tidur lalu masuk ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap. Air yang mengalir seharusnya membuat pikirannya lebih segar. Tetapi entah kenapa bayangan Zikri berdiri di depan lemari beberapa malam lalu kembali muncul. Sekitar 15 menit kemudian, Nabila keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Saat itulah langkahnya mendadak terhenti. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Padahal ia yakin telah menutupnya sebelum mandi. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia berjalan perlahan mendekati pintu. Dari celah yang terbuka, ia melihat seseorang berdiri di dekat tempat tidur. "Ziki." Lelaki itu membelakanginya. Tangannya sedang membuka tas hitam milik Nabila. Nabila langsung membeku. Beberapa detik berikutnya terasa berjalan sangat lambat. Dari balik pintu, ia melihat Zikri mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain coklat dari saku jaketnya. Gerakannya cepat tetapi jelas terlihat. Dengan hati-hati, benda itu dimasukkan ke dalam kantong bagian dalam tas Nabila. Napas Nabila tertahan. Ia tidak tahu apa benda itu, tetapi satu hal yang pasti, Zikri sengaja menyembunyikannya. Sesaat setelah benda itu masuk ke dalam tas, Nabila mendorong pintu hingga terbuka penuh. "Mas!" Tubuh Zikri langsung tersentak. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat dalam sekejap. "Nabila!"
Apa yang sedang kamu lakukan? Zikri buru-buru menutup tas itu. Nggak ngapa-ngapain. Kamu baru saja memasukkan sesuatu ke dalam tasku. Enggak. Nabila menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia melihat Zikri berbohong secara terang-terangan di depan matanya. Aku lihat sendiri. Zikri terlihat panik. Matanya bergerak ke kanan dan kiri seperti sedang mencari alasan. Itu cuma barang biasa. Barang apa? Titipan teman. Kalau titipan teman, kenapa dimasukkan ke tasku? Pertanyaan itu membuat Zikri terdiam beberapa detik. Aku cuma mau nitip sebentar. Kenapa nggak disimpan di tasmu sendiri? Aku lupa. Jawaban itu terdengar sangat dipaksakan. Nabila berjalan mendekati tempat tidur lalu membuka tas hitamnya. Ia mencari kantong bagian dalam dan menemukan benda yang tadi dimasukkan Zikri. Bungkusan kain coklat. Ukurannya tidak terlalu besar, kira-kira sebesar kotak perhiasan kecil. Saat Nabila hendak membukanya, Zikri langsung maju dan mencoba mengambilnya. Jangan dibuka. Gerakan spontan itu justru membuat kecurigaan Nabila semakin besar. Kenapa? Pokoknya jangan. Mas, ini tasku. Aku bilang jangan dibuka sekarang. Nada suara Zikri meninggi. Nabila menatap suaminya tanpa berkedip. Selama bertahun-tahun menikah, ia jarang melihat Zikri setegang ini hanya karena sebuah benda kecil. Akhirnya Nabila menurunkan tangannya. Baiklah. Zikri terlihat sedikit lega. Namun ia tidak tahu bahwa sikap tenang Nabila saat itu hanyalah topeng. Karena jauh di dalam hatinya, kecurigaan yang selama ini samar mulai berubah menjadi keyakinan. Ada sesuatu yang sedang direncanakan. Dan dirinya berada di tengah-tengah rencana itu. Anggap saja aku nitip sebentar, kata Zikri. Sebentar sampai kapan? Nanti juga aku ambil lagi. Nabila tidak menjawab. Ia memasukkan kembali benda tersebut ke dalam tas. Kalau begitu jangan lupa ambil. Iya. Beberapa menit kemudian mereka berangkat ke acara keluarga. Selama perjalanan, suasana mobil terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Zikri beberapa kali memegang ponselnya dan terlihat gelisah. Ketika sebuah panggilan masuk, nama yang muncul di layar membuat perhatian Nabila tertuju. Rani. Zikri langsung menjawab. Aku angkat dulu. Nabila pura-pura melihat jalan di depan. Sudah? Suara Rani terdengar samar dari ponsel. Sudah. Dia nggak curiga. Sedikit. Jangan sampai gagal. Nabila merasakan tubuhnya menegang. Meski tidak mendengar seluruh percakapan, potongan kalimat itu sudah cukup membuat pikirannya bekerja. Jangan sampai gagal. Kalimat itu terus terngiang sepanjang perjalanan. Di restoran, acara berlangsung meriah. Anak-anak berlari ke sana kemari sementara para orang tua sibuk mengobrol. Dari luar, Nabila tampak seperti biasa. Ia tersenyum, menyapa keluarga, dan ikut berfoto bersama. Tetapi pikirannya terus kembali pada bungkusan kecil di dalam tas. Sesekali ia melihat Zikri. Lelaki itu tampak tidak fokus menikmati acara. Pandangan matanya beberapa kali mengarah ke tas hitam yang berada di samping kursi Nabila. Seolah-olah benda di dalam tas itu jauh lebih penting daripada acara keluarga itu sendiri. Saat pulang menjelang malam, Nabila semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamar lebih dulu. Tas hitam itu diletakkan di atas tempat tidur. Tak lama kemudian, Zikri masuk. Capek? Lumayan. Tidur saja kalau capek. Nabila tersenyum tipis. Mas. Iya. Barang titipanmu belum diambil. Wajah Zikri kembali tegang. Oh iya. Namun anehnya, ia tidak langsung mengambil benda tersebut. Justru ia terlihat ragu. Hal itu membuat Nabila semakin yakin bahwa benda tersebut bukan sekadar titipan biasa. Malam semakin larut.
Sekitar pukul 11, Zikri mengira Nabila sudah tertidur. Padahal Nabila masih terjaga. Dari balik selimut, ia melihat suaminya mengambil ponsel dan keluar kamar. Beberapa saat kemudian terdengar suara percakapan pelan dari ruang tamu. Nabila bangkit perlahan dan mendekati pintu. Sudah masuk ke tasnya. Suara Zikri terdengar jelas. Bagus, jawab Rani dari seberang telepon. Dia sempat lihat. Apa dia membuka barangnya? Belum. Pastikan jangan sampai dibuka. Kalau dia curiga bagaimana? Abaikan saja. Yang penting barang itu tetap ada di sana. Jantung Nabila berdegup keras. Sekarang tidak ada lagi keraguan. Rani terlibat. Mereka memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benda yang disembunyikan di dalam tasnya memiliki peran penting dalam rencana tersebut. Nabila kembali ke tempat tidur sebelum Zikri masuk kamar. Ia memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Namun pikirannya sama sekali tidak tenang. Setelah Zikri benar-benar tertidur, Nabila perlahan bangun. Ia mengambil tas hitamnya, lalu mengeluarkan bungkusan kain coklat itu. Untuk pertama kalinya ia memegang benda tersebut tanpa gangguan siapapun. Ia memotretnya dari berbagai sudut menggunakan ponselnya. Kemudian ia mencatat tanggal dan jam ketika Zikri memasukkan benda itu ke dalam tas. Nabila belum membuka isi bungkusan tersebut. Belum. Karena nalurinya mengatakan bahwa ia harus berhati-hati. Jika benda itu memang bagian dari sebuah jebakan, maka langkah gegabah hanya akan menguntungkan mereka. Nabila menatap benda itu lama sekali. Perempuan yang selama ini selalu memilih percaya kepada suaminya akhirnya menyadari bahwa kepercayaan itu sedang diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Zikri dan Rani. Ia juga belum tahu seberapa besar masalah yang sedang menunggunya. Namun satu hal telah berubah malam itu. Nabila tidak lagi menjadi istri yang hanya menerima penjelasan begitu saja. Sambil menggenggam bungkusan kecil tersebut, ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Lalu berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Kalau kalian sedang merencanakan sesuatu, aku akan mencari tahu semuanya. Dan malam itu menjadi awal ketika Nabila memutuskan untuk berhenti percaya begitu saja, dan mulai mengamati setiap langkah suami serta mertuanya. Sejak saat itu, Nabila tidak lagi memandang kebiasaan Zikri dengan cara yang sama. Setiap pertanyaan, setiap telepon yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan setiap kali Rani datang ke rumah, semuanya ia perhatikan dengan saksama. Namun, Nabila tidak menunjukkan sedikit pun perubahan sikap di depan mereka. Ia tetap menjadi Nabila yang sama, istri yang lembut, tidak banyak bertanya, dan seolah tidak mengetahui apa-apa. Pagi berikutnya, Nabila bangun sebelum Zikri. Ia membuat sarapan seperti biasa, menyiapkan kopi, lalu membereskan rumah. Ketika Zikri keluar dari kamar, Nabila bahkan masih tersenyum seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. "Pagi, Mas," sapanya. "Pagi." Tidurnya nyenyak. "Lumayan." Nabila meletakkan secangkir kopi di depan suaminya. "Minum dulu sebelum berangkat." Zikri mengangguk. Ia terlihat sedikit lega karena Nabila tidak menyinggung benda aneh yang berada di dalam tasnya. Bahkan ketika Zikri beberapa kali melirik tas hitam yang terletak di atas kursi, Nabila sengaja berpura-pura tidak menyadarinya. Dalam hati, Nabila justru semakin yakin bahwa tas itu adalah bagian penting dari rencana mereka. Setelah Zikri berangkat, Nabila membawa tas tersebut ke kamar. Ia mengunci pintu sebelum kembali memeriksa bungkusan kain coklat yang dimasukkan suaminya. Kali ini ia tidak langsung membuka isinya. Ia mengambil beberapa foto tambahan dan menyimpannya di tempat yang aman. Setelah itu, Nabila mengeluarkan sebuah buku kecil dan menuliskan semua kejadian yang ia ingat sejak awal. Pertanyaan Zikri tentang tasnya. Kedatangan Rani. Percakapan yang berhenti ketika dirinya muncul. Zikri berdiri di depan lemari. Kemudian kejadian ketika ia memasukkan benda tersebut ke dalam tas.
Semua dicatat Nabila dengan tanggal dan waktu. Ia tidak tahu apakah catatan itu akan berguna atau tidak. Tetapi Nabila percaya bahwa jika seseorang sedang berusaha menjebaknya, ia harus memiliki bukti sebanyak mungkin sebelum mengambil tindakan. Siang harinya, Rani datang tanpa memberi kabar. Nabila, panggilnya dari ruang depan. Nabila keluar dari dapur sambil tersenyum. Ibu. Tumben datang sendiri. Ibu mau ngobrol sedikit. Silakan, Bu. Rani duduk di sofa. Tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti pada Nabila. Kemarin kamu bawa tas hitam itu ke acara keluarga. Nabila sengaja diam selama beberapa detik. Iya, Bu. Kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Ibu cuma lihat. Nabila tersenyum. Memangnya ada apa dengan tas saya? Tidak ada apa-apa. Jawaban itu terlalu cepat. Nabila duduk di hadapan Rani. Kalau ibu mau bilang sesuatu, bilang saja. Rani menggeleng. Kamu terlalu banyak berpikir. Nabila kembali tersenyum. Iya, mungkin. Rani kemudian mengubah pembicaraan. Ia bertanya tentang keuangan rumah tangga, tabungan, bahkan beberapa dokumen yang selama ini disimpan Nabila. Kamu masih yang mengurus semuanya? Iya. Zikri percaya sekali sama kamu. Ya. Namanya juga suami istri. Rani menatap Nabila cukup lama. Jangan terlalu merasa aman hanya karena Zikri percaya sama kamu. Kalimat itu membuat dada Nabila terasa sesak. Tetapi wajahnya tetap tenang. Apa maksud ibu? Tidak ada. Ibu cuma mengingatkan. Rani kemudian berdiri dan berpamitan. Begitu pintu tertutup, Nabila tidak langsung kembali ke dapur. Ia berdiri beberapa detik sambil menatap pintu. Kini semuanya semakin jelas. Rani sedang menguji reaksinya. Mereka ingin mengetahui apakah Nabila sudah curiga. Karena itu Nabila harus lebih berhati-hati. Sore harinya, Zikri pulang lebih cepat. Ia langsung bertanya tentang tas tersebut. Bil, tas hitammu masih di rumah? Nabila yang sedang menyiram tanaman menoleh. Masih. Di kamar? Iya. Zikri mengangguk. Kenapa? Nggak apa-apa. Nabila sengaja mendekat. Mas mau ambil barang titipan itu? Zikri terdiam. Belum. Bukannya kemarin bilang mau diambil. Nanti. Nabila mengangguk lalu kembali menyiram tanaman. Namun di dalam hati, ia tahu Zikri sedang menunggu sesuatu. Malam itu, setelah Zikri tidur, Nabila mendengar suara notifikasi ponsel suaminya. Zikri terbangun dan langsung mengambil ponsel tersebut. Ia membaca pesan beberapa detik, kemudian keluar dari kamar. Nabila kembali mengikuti diam-diam. Dari balik pintu, ia mendengar Zikri menelepon seseorang. Besok jadi. Suara Rani terdengar dari seberang. Jadi. Jangan berubah pikiran. Aku takut ketahuan. Tidak akan. Dia terlalu percaya sama kamu. Nabila menahan napas. Kalau barang itu sudah ditemukan di tasnya, semuanya selesai. Lanjut Rani. Nabila memejamkan mata. Jadi memang itu tujuannya. Barang tersebut sengaja diletakkan di dalam tasnya agar suatu saat ditemukan. Namun untuk apa? Apa yang sebenarnya ingin mereka tuduhkan kepadanya? Nabila tidak ingin mengambil risiko dengan menunggu sampai semuanya terlambat. Keesokan paginya, ia membuat keputusan. Ia akan mencari tahu isi bungkusan tersebut. Nabila membawa tas itu ke kamar, mengunci pintu, kemudian perlahan membuka kain pembungkusnya. Di dalamnya terdapat sebuah benda kecil berwarna hitam dan sebuah kartu memori. Nabila mengerutkan kening. Benda hitam itu tampak seperti alat penyimpanan kecil, sementara kartu memori berada di dalam plastik bening. Ia tidak menyentuhnya terlalu lama. Nabila langsung memotretnya. Kemudian ia menggunakan laptop miliknya untuk memeriksa kartu memori tersebut.
Ternyata di dalamnya terdapat beberapa dokumen dan foto. Nabila membuka satu persatu. Matanya langsung membesar ketika melihat sejumlah dokumen transaksi keuangan yang namanya tercantum di sana. Ada beberapa bukti pembayaran. Ada salinan transfer. Ada dokumen yang berkaitan dengan uang dalam jumlah besar. Dan yang paling mengejutkan, terdapat sebuah file yang seolah-olah menunjukkan bahwa Nabila pernah menerima uang dari seseorang. Nabila langsung menyadari maksudnya. Jika kartu memori itu ditemukan di dalam tasnya, mereka bisa mengatakan bahwa Nabila menyimpan bukti transaksi mencurigakan. Namun ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nabila tidak hanya melihat isi kartu memori tersebut. Ia juga melihat tanggal file itu dibuat. Beberapa file ternyata dibuat setelah tanggal ketika Nabila bahkan tidak berada di tempat yang disebutkan dalam dokumen. Artinya, semuanya bisa saja dipalsukan atau sengaja disusun untuk menjebaknya. Nabila menyalin seluruh isi kartu memori ke laptopnya. Kemudian ia membuat salinan kedua di perangkat lain. Ia tidak mengubah file asli. Ia hanya menyimpan semuanya. Setelah itu, Nabila memotret layar laptop dan mencatat waktunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan mereka. Tetapi Nabila belum selesai. Ia ingin tahu bagaimana Zikri dan Rani akan menggunakan benda tersebut. Maka, alih-alih membuangnya, Nabila memasukkannya kembali ke dalam tas persis seperti semula. Bahkan kain pembungkusnya ia lipat dengan cara yang sama. Setelah semuanya selesai, Nabila duduk di tepi tempat tidur. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Justru untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatan itu, pikirannya terasa sangat tenang. Nabila sudah memahami satu hal. Kalau ia langsung berhadapan dengan Zikri dan Rani sekarang, mereka akan menyangkal semuanya. Mereka bisa menghapus pesan. Mereka bisa membuang barang bukti. Mereka bisa mengubah cerita. Karena itu, Nabila memilih cara yang berbeda. Ia akan membiarkan mereka percaya bahwa rencana mereka berhasil. Sore harinya, Zikri pulang. Beil, panggilnya. Iya, Mas. Besok kamu ada acara? Tidak ada. Kalau begitu, besok ikut aku ke tempat Bu Rani. Nabila pura-pura berpikir. Memangnya ada apa? Ibu mau membicarakan sesuatu. Nabila tersenyum. Baiklah. Zikri terlihat lega. Malam itu, ketika mereka makan bersama, Nabila bahkan sengaja bercerita tentang rencana menggunakan tas hitamnya untuk pergi ke rumah Rani keesokan hari. Zikri langsung menatapnya. Kamu bawa tas itu? Iya. Kenapa? Karena barangnya masih ada di situ, kan? Wajah Zikri berubah sesaat. Nabila pura-pura tidak menyadarinya. Besok sekalian Mas ambil. Zikri mengangguk. Iya. Setelah makan malam, Nabila masuk kamar dan menutup pintu. Ia berdiri di depan cermin sambil menatap bayangannya sendiri. Selama ini ia selalu mengira mempertahankan rumah tangga berarti harus memaafkan, percaya, dan mengalah. Tetapi sekarang ia mulai memahami bahwa ada saatnya seseorang harus berhenti menjadi korban. Nabila mengambil ponselnya dan memeriksa kembali salinan bukti yang sudah ia simpan. Semuanya aman. Ia kemudian memasukkan tas hitam tersebut ke dalam lemari. Besok, ia akan membawa tas itu ke rumah Rani. Besok pula, Nabila akan membiarkan Zikri dan Rani menjalankan bagian berikutnya dari rencana mereka. Mereka mengira sedang menggiring Nabila menuju perangkap. Padahal tanpa mereka sadari, Nabila justru sedang membiarkan mereka berjalan semakin jauh menuju kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nabila tersenyum bukan karena bahagia, melainkan karena ia sudah tahu bahwa permainan itu kini berada di tangannya. Pagi berikutnya, ia bangun dengan perasaan yang jauh berbeda. Tidak ada lagi kegelisahan seperti beberapa hari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut ketika melihat Zikri memegang ponselnya secara sembunyi-sembunyi,
atau ketika mendengar nama Rani disebut dalam percakapan yang sengaja dipelankan. Nabila sudah mengetahui sebagian besar rencana mereka, dan sekarang ia hanya perlu memastikan satu hal, seberapa jauh Zikri dan Rani akan membawa jebakan itu. Nabila mengenakan pakaian sederhana, kemudian mengambil tas hitam yang sejak beberapa hari terakhir menjadi pusat dari semua kecurigaannya. Ia memeriksa sekilas bagian dalam tas. Bungkusan kain coklat masih berada di tempat yang sama. Kartu memori yang sudah ia salin juga masih ada di dalamnya. Semua terlihat persis seperti yang diinginkan Zikri. Ketika Nabila keluar kamar, Zikri sudah duduk di meja makan. "Kamu sudah siap?" tanyanya. "Sudah." "Bawa tas itu." Nabila mengangkat tas hitamnya sedikit. "Iya." Tatapan Zikri langsung tertuju pada tas tersebut. Hanya beberapa detik, tetapi Nabila bisa melihat kelegaan di wajah suaminya. "Bagus," jawab Zikri. Nabila tersenyum kecil. Mereka kemudian berangkat menuju rumah Rani. Sepanjang perjalanan, Zikri lebih banyak diam. Sesekali tangannya menggenggam kemudi lebih erat. Ponselnya beberapa kali bergetar, tetapi ia tidak langsung mengangkatnya. Nabila sengaja tidak bertanya. Ia justru menatap jalan melalui jendela mobil sambil mengamati pantulan wajah Zikri dari kaca. Laki-laki itu tampak gugup. Dan itu membuat Nabila semakin yakin bahwa hari ini adalah hari yang telah mereka tunggu. Begitu tiba di rumah Rani, Nabila langsung disambut mertuanya. "Nabila, akhirnya datang juga." "Iya, Bu." Rani memeluknya sebentar. Namun ketika melihat tas hitam yang dibawa Nabila, sorot matanya berubah. "Bawa tas itu?" Nabila mengangguk. "Iya." "Taruh saja di ruang tengah." Nabila menatap Rani sebentar. "Kenapa?" "Biar nggak berat dibawa." "Oh." Nabila meletakkan tas itu di sofa ruang tengah. Rani kemudian mengajak Nabila masuk ke dapur dengan alasan ingin membuat minuman. Zikri tetap berada di ruang tengah. Beberapa menit kemudian, Rani mulai berbicara. "Nabila, Ibu sebenarnya ingin bicara dari hati ke hati." "Silakan, Bu." "Kamu tahu sendiri, rumah tangga itu tidak selamanya berjalan mulus." Nabila mengangguk. "Benar. Kadang seorang istri harus tahu batas." Nabila menatap Rani. "Batas yang Ibu maksud apa?" Rani tersenyum tipis. "Jangan terlalu ikut campur urusan suami." Nabila hampir tertawa mendengar kalimat itu. Bukankah selama ini justru Rani yang terlalu ikut campur? Namun Nabila memilih diam. "Ibu cuma ingin kamu belajar percaya kepada Zikri," lanjut Rani. Nabila mengangguk pelan. "Saya selalu percaya kepada Mas Zikri, Bu." "Benarkah?" "Benar." Rani menatapnya lama. Kemudian suara ponsel Rani terdengar. Ia melihat layar lalu berkata, "Ibu keluar sebentar." Nabila mengangguk. Begitu Rani pergi, Nabila tidak langsung bergerak. Ia menunggu beberapa detik, kemudian berjalan menuju ruang tengah. Zikri berdiri di dekat sofa. Tas hitam Nabila masih berada di sana. Namun posisi tas itu sudah berubah. Tadinya resleting bagian depan menghadap jendela. Sekarang menghadap ke arah Zikri. Nabila langsung tahu. Seseorang baru saja membukanya. "Mas." Zikri tersentak. "Kamu dari mana?" "Dari dapur." "Oh. Mas sedang apa?" "Tidak sedang apa-apa." Nabila tersenyum. "Baik." Ia mengambil tasnya. Zikri terlihat gugup. "Kenapa dibawa? Mau aku simpan?" "Jangan." Nabila menatapnya. "Kenapa?" Zikri terdiam. Kemudian ia menghela napas. "Taruh saja di situ dulu." Nabila pura-pura bingung. "Kenapa memangnya?" "Sudah, Beyel." Nabila tidak membantah. Ia kembali meletakkan tas tersebut. Beberapa menit kemudian Rani masuk. "Sudah?" "Sudah apa, Bu?" tanya Nabila.
Rani terdiam. Tidak ada. Nabila hanya tersenyum. Tak lama kemudian, suasana rumah berubah ketika pintu depan diketuk. Seorang pria parubaya datang bersama seorang perempuan yang tidak Nabila kenal. Rani langsung menyambut mereka. "Nah, ini Nabila," kata Rani. Nabila mengerutkan kening. "Ini siapa, Bu?" "Kenalan keluarga." Pria itu mengangguk singkat. "Kami hanya ingin memastikan sesuatu." Nabila mulai memahami bahwa inilah bagian dari rencana mereka. Rani berjalan menuju sofa dan menunjuk tas hitam milik Nabila. "Coba buka tas itu." Nabila menatapnya. "Kenapa?" "Kita semua ingin memastikan tidak ada barang yang bukan milikmu di dalam sana." Jantung Nabila berdegup keras, tetapi wajahnya tetap tenang. Zikri berdiri di samping Rani. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun matanya terus memperhatikan Nabila. Nabila kemudian membuka tas tersebut. Tangannya sengaja bergerak lambat. Ia mengeluarkan dompet, tisu, kosmetik, dan beberapa barang kecil. Lalu tangannya menyentuh bungkusan kain coklat. Ruangan mendadak sunyi. Rani langsung berkata, "Buka." Nabila mengangkat wajah. "Ini." "Iya." Nabila membuka kain tersebut. Benda hitam kecil dan kartu memori terlihat. Perempuan yang datang bersama pria tadi langsung mendekat. "Ini yang kami cari." Nabila menatap mereka. "Cari?" Rani segera menyela. "Nabila, jangan pura-pura tidak tahu." "Aku benar-benar tidak tahu." Zikri mulai berbicara. "Beyel, lebih baik kamu jujur." Nabila menatap suaminya. "Jujur tentang apa? Kamu tahu benda itu apa?" Nabila menggeleng. "Tidak." Rani menghela napas panjang. "Kami sudah memberikan kesempatan kepadamu." "Kesempatan untuk apa?" Rani tampak semakin kesal. "Kamu masih mau berbohong?" Nabila tersenyum tipis. "Justru saya yang ingin bertanya. Kenapa barang ini ada di dalam tas saya?" Tidak ada yang langsung menjawab. Pria parubaya itu kemudian berkata, "Barang tersebut berkaitan dengan transaksi yang bermasalah." Nabila pura-pura terkejut. "Transaksi?" "Iya." "Dan kenapa ada di tas saya?" Rani langsung berkata, "Karena kamu yang menyimpannya." Nabila menatap mertuanya. "Saya?" "Iya." Zikri mulai terlihat gelisah. Nabila kemudian mengambil ponselnya. "Kalau begitu, mungkin kita perlu melihat sesuatu." Rani mengerutkan kening. "Apa?" Nabila membuka sebuah rekaman. Di layar terlihat rekaman yang ia ambil beberapa hari lalu. Rekaman itu memperlihatkan Zikri berdiri di dalam kamar dan memasukkan bungkusan kain coklat ke dalam tas Nabila. Wajah Zikri langsung pucat. Rani membeku. Pria dan perempuan yang datang bersama mereka saling berpandangan. Nabila tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan rekaman itu selesai diputar. Begitu video berakhir, ruangan menjadi sangat sunyi. "Masih mau bilang saya yang menyimpan?" tanya Nabila. Zikri membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rani langsung mengambil alih. "Video itu bisa saja dibuat." Nabila menggeleng. "Bisa saja. Karena itu saya tidak hanya punya video." Ia kemudian menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapan antara Zikri dan Rani. Pesan-pesan yang sebelumnya tersimpan di perangkat Nabila sudah ia dokumentasikan melalui cara yang aman. Ada percakapan mengenai barang tersebut. Ada pesan yang meminta Zikri memastikan Nabila membawa tas. Ada pula percakapan Rani yang mengatakan bahwa semuanya harus terlihat seolah-olah Nabila adalah orang yang menyimpan benda itu sejak awal. Wajah Rani berubah. "Nabila, kamu mengakses sesuatu yang bukan hakmu." Nabila tersenyum dingin. "Saya tidak perlu membuka ponsel siapapun, Bu." "Lalu dari mana kamu dapat semua itu?" "Dari sesuatu yang kalian sendiri tinggalkan." Zikri mulai panik. "Bil,
Dengarkan aku. Nabila menatapnya. Aku sudah mendengarkanmu selama bertahun-tahun, Mas. Ia berhenti sejenak. Sekarang giliran Mas mendengarkan aku. Nabila mengeluarkan kartu memori lain dari dompetnya. Semua isi kartu ini sudah saya salin. Zikri langsung mendekat. Kamu salin? Iya. Kamu tidak boleh. Kenapa? Zikri terdiam. Nabila menatapnya dengan tenang. Karena isinya bukti bahwa kalian sedang mencoba menjebak saya. Rani mulai gelisah. Zikri, ambil kartu itu. Zikri maju, tetapi Nabila mundur. Jangan sentuh saya. Nada suara Nabila tidak keras, tetapi cukup membuat Zikri berhenti. Untuk pertama kalinya, Zikri melihat sisi istrinya yang selama ini tidak pernah ia kenal. Bukan Nabila yang selalu mengalah. Bukan Nabila yang selalu diam. Melainkan perempuan yang sudah mempersiapkan dirinya menghadapi mereka. Nabila kemudian membuka file pertama dari kartu memori tersebut. Ini baru awal. Zikri menatap layar dengan wajah pucat. Ada beberapa transaksi yang namanya sengaja dikaitkan dengan saya. Nabila menatap Rani. Dan saya sudah menemukan tanggal pembuatannya. Rani mulai mundur selangkah. Tidak mungkin. Justru itu masalahnya, Bu. Nabila tersenyum tipis. Karena tanggalnya menunjukkan bahwa saya bahkan belum tahu apa-apa ketika semua ini dibuat. Zikri memegang kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa jebakan yang mereka siapkan dengan begitu hati-hati justru telah berubah menjadi bukti yang bisa menghancurkan mereka. Namun Nabila belum selesai. Ia menyimpan ponselnya lalu berkata dengan suara tenang, "Kalian mengira barang ini akan membuat saya jatuh." Tatapannya berpindah dari Rani kepada Zikri. Tapi kalian lupa satu hal. Apa? Suara Zikri terdengar lemah. Nabila mengangkat tas hitamnya. Saya sudah tahu semuanya sebelum kalian sempat menjalankan rencana berikutnya. Rani terdiam. Zikri menatap istrinya dengan wajah penuh ketakutan. Dan saat itu, Nabila tahu bahwa permainan mereka telah berbalik arah. Mereka datang dengan keyakinan akan mempermalukannya, tetapi justru berdiri di hadapan bukti yang selama ini mereka sendiri ciptakan. Namun Nabila belum membuka seluruh rahasianya. Karena masih ada satu hal yang jauh lebih besar daripada barang aneh di dalam tas itu, dan ketika rahasia tersebut terbongkar, Zikri bukan hanya akan kehilangan kepercayaan istrinya, tetapi juga sesuatu yang selama ini mati-matian ia lindungi. Nabila sengaja membiarkan kalimat itu menggantung di dalam pikirannya sendiri. Ia tidak ingin terburu-buru membuka seluruh kartu yang dimilikinya. Di hadapannya, Zikri berdiri dengan wajah pucat, sementara Rani terlihat gelisah dan terus memikirkan cara untuk menyelamatkan keadaan. Nabila, cukup, kata Zikri akhirnya. Suaranya terdengar lebih lemah daripada biasanya. Kita pulang dulu. Kita bicarakan semuanya di rumah. Nabila menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa harus di rumah? Karena ini urusan keluarga. Bukankah tadi Mas dan Ibu ingin menjadikan saya tersangka di depan orang lain? Zikri terdiam. Rani langsung menyela. Nabila, jangan memperkeruh keadaan. Ibu akui memang ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Nabila tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan di wajahnya. Benda itu dimasukkan ke tas saya oleh suami saya sendiri. Saya punya rekamannya. Percakapan Mas dengan Ibu juga sudah saya simpan. Dan kartu memori ini berisi dokumen yang sengaja dibuat untuk menghubungkan saya dengan transaksi yang tidak pernah saya lakukan. Bagian mana yang Ibu sebut sebagai kesalahpahaman? Tidak ada jawaban. Pria parubaya yang sejak tadi memperhatikan semuanya akhirnya angkat bicara. Sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau bukti yang ditunjukkan Ibu Nabila memang benar, maka tuduhan terhadap beliau tidak bisa dilanjutkan. Nabila mengangguk. Itu juga yang saya inginkan. Ia memasukkan kartu memori ke dalam tas. Tapi saya belum selesai.
Zikri langsung menatapnya. Belum selesai apa lagi. Nabila mengambil ponselnya dan membuka beberapa dokumen yang sudah disimpannya. Mas ingat ketika beberapa bulan lalu ibu meminta saya membantu mengurus pembayaran sebuah transaksi? Zikri terdiam. Waktu itu Mas bilang uangnya untuk kebutuhan keluarga. Saya percaya. Rani mulai terlihat tidak nyaman. Tapi ternyata uang itu bukan untuk kebutuhan keluarga. Nabila menunjukkan bukti transfer. Uang tersebut dipindahkan ke rekening yang tidak pernah saya kenal. Zikri langsung membantah. Itu bukan aku. Memang bukan Mas yang melakukan transfer dari rekening saya. Nabila menatapnya. Tapi Mas yang meminta saya mengirim uang tersebut. Zikri membeku. Nabila kemudian menunjukkan percakapan lama yang tersimpan di ponselnya. Dalam percakapan itu, Zikri memang meminta Nabila melakukan transfer dengan alasan pembayaran kepada seseorang yang bekerja sama dengan keluarga. Waktu itu saya tidak curiga, kata Nabila. Karena saya percaya sama Mas. Rani mulai memalingkan wajah. Nabila kemudian membuka dokumen berikutnya. Dan ternyata rekening penerima uang itu terhubung dengan seseorang yang punya hubungan bisnis dengan ibu. Wajah Rani langsung berubah. Jangan asal menuduh. Saya tidak menuduh. Nabila memperlihatkan bukti lain. Saya menunjukkan data. Ruangan kembali sunyi. Zikri berjalan mendekati ibunya. Ibu. Rani tidak menjawab. Ibu tahu soal ini. Rani menatap anaknya. Zikri, sekarang bukan waktunya membahas itu. Berarti ibu tahu. Nada suara Zikri mulai meninggi. Nabila hanya berdiri diam. Selama ini Zikri begitu yakin bahwa ibunya selalu berada di pihaknya. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia mulai melihat bahwa ada bagian dari kehidupan keluarganya yang sengaja disembunyikan bahkan darinya. Rani akhirnya berkata, ibu melakukan semua itu untuk menyelamatkan keluarga. Dengan menjadikan Nabila korban. Dia tidak akan rugi kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Zikri menatap ibunya dengan tidak percaya. Nabila menghela napas. Mas, sekarang kamu mengerti kenapa saya tidak langsung marah ketika menemukan barang itu. Zikri menatap Nabila. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya langsung menuduh, kalian akan menghapus semua jejak. Nabila tersenyum tipis. Jadi saya biarkan kalian merasa aman. Zikri menggeleng. Kamu sudah merencanakan semua ini. Saya tidak merencanakan jebakan. Kalian yang membuat jebakannya. Nabila melangkah mendekati Zikri. Saya hanya memastikan jebakan itu tidak mengenai saya. Zikri memegang kepalanya. Wajahnya semakin pucat. Biel, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Aku tidak bermaksud menyakitimu. Nabila menatap suaminya lama. Mas memasukkan barang aneh ke dalam tas saya. Aku cuma disuruh ibu. Kalimat itu keluar begitu saja. Rani langsung menatap Zikri dengan marah. Zikri. Namun semuanya sudah terlambat. Nabila mengangguk pelan. Terima kasih. Zikri menatapnya bingung. Untuk apa? Karena akhirnya Mas mengaku. Nabila mengambil ponselnya. Pengakuan itu juga sudah saya rekam. Zikri langsung panik. Kamu merekam? Iya. Nabila, hapus. Tidak. Aku mohon. Nabila menggeleng. Dulu saya juga memohon agar Mas jujur kepada saya. Tapi Mas memilih berbohong. Zikri mendekat. Aku salah. Saya tahu. Aku bisa memperbaiki semuanya. Tidak semuanya bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Nabila kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas. Ia menyerahkannya kepada Zikri. Apa ini? Buka. Dengan tangan gemetar, Zikri membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen.
Wajahnya langsung berubah ketika membaca halaman pertama. Ini dokumen pemisahan aset dan keputusan saya untuk keluar dari rumah ini. Zikri menatap Nabila dengan mata membesar. Kamu serius? Sangat serius. Bil, jangan. Keputusan ini sudah saya pikirkan. Zikri mulai panik. Ia mencoba menggenggam tangan Nabila, tetapi Nabila menarik tangannya. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Nabila menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas sudah kehilangan saya sejak memilih percaya kepada orang lain untuk menjatuhkan saya. Rani tiba-tiba mendekat. Nabila, jangan hancurkan rumah tangga kalian hanya karena masalah ini. Nabila menatap mertuanya. Yang menghancurkan rumah tangga ini bukan saya, Bu. Ia menunjuk tas hitam di tangannya. Semua berawal dari benda ini. Rani terdiam. Dan sekarang saya hanya sedang menyelesaikan akibatnya. Nabila kemudian menjelaskan bahwa seluruh bukti telah diamankan. Salinan dokumen, rekaman, percakapan, dan file kartu memori sudah disimpan di beberapa tempat. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengambil ponselnya lalu menghapus semuanya. Zikri semakin panik. Kamu sudah memberikan bukti itu kepada siapa? Nabila tidak menjawab langsung. Itu bukan urusan Mas. Nabila. Zikri mulai kehilangan kendali. Jangan lakukan ini. Nabila justru tetap tenang. Mas takut. Zikri terdiam. Sekarang Mas baru takut karena semuanya sudah berada di luar kendali. Nabila mengambil tasnya. Ia tidak ingin berdebat lebih lama. Ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya sejak awal. Kebenaran, pengakuan, dan bukti. Sebelum keluar, Nabila berhenti di depan Rani. Ibu pernah bilang saya terlalu percaya kepada Zikri. Rani menunduk. Mungkin ibu benar. Nabila tersenyum tipis. Saya memang terlalu percaya. Ia membuka pintu. Tapi saya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Nabila. Suara Zikri terdengar dari belakang. Nabila berhenti sejenak. Aku mohon. Jangan pergi. Nabila memejamkan mata. Ada bagian dalam dirinya yang masih sakit mendengar suara itu. Bagaimanapun juga, Zikri adalah laki-laki yang pernah ia cintai. Laki-laki yang pernah membuatnya percaya bahwa pernikahan mereka akan berlangsung selamanya. Tetapi rasa cinta tidak boleh membuat seseorang kehilangan harga dirinya. Nabila berbalik. Mas, saya tidak pergi karena saya membenci Mas. Zikri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya pergi karena saya akhirnya menghargai diri saya sendiri.